Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 396. Avery Zong juga seorang praktisi biasa dan pernah berada di kota Yonglei, jadi dia masih tahu sesuatu tentang wilayah laut ini. Mendengar kata-kata dari Avery, semua orang terdiam membisu. Wilder Chen mengerutkan kening, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah hanya melihat Teosu dan yang lainnya melarikan diri, dan kita tidak akan mengejar mereka? Saya rasa saya lebih baik kembali dulu. Orang-orang ini akan kembali ke wilayah barat cepat atau lambat. Yorat Zen berniat mundur. Saya juga berpikir lebih baik mundur dulu. Banyak anak keluarga Zhou kami yang terluka, dan mereka benar-benar tidak memiliki energi untuk mengejar ketinggalan. Gideon Zhou juga mundur. Anak-anak dari keluarga dia terluka, dan banyak orang di keluarga Zhou juga terluka parah, dan mereka harus kembali berkultivasi. Pada saat ini, jika Anda mengejar dan menghadapi badai, orang lain memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari badai. Mereka semua di keluarga Zhou terluka, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Bagaimana kau bisa melupakannya? Teosu dan orang-orang itu hampir membunuh kita semua. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi, jika tidak, kita akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan kita harus membunuh mereka sekarang. Beberapa alkemis tidak setuju untuk kembali, jadi mereka harus mengejarnya. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di lautan badai, jadi mengejar secara membabi buta seperti itu adalah tindakan yang sembrono, bahaya bos. Beberapa alkemis menentang pengejaran itu. Untuk sementara, banyak alkemis berdebat, ada yang mau mengejar, ada yang tidak mau mengejar. Seluruh perahu roh menjadi bising. Berisik. Rekan-rekan Taois, jangan berdebat lagi. Semuanya, mari dengarkan pendapat rekan Taois Dev Chen. Pada saat ini, Wilder berteriak keras. Semua orang menutup mulut mereka dan menatap Dev Chen. Sepanjang jalan, semua orang tahu kekuatan Dev Chen, dan banyak orang telah diselamatkan oleh Dev Chen, jadi semua orang pasti akan mendengarkan kata-kata Dev Chen saat ini. Perahu roh kita dapat bertindak secara terpisah. Jika ada yang ingin kembali ke wilayah barat, mereka bisa kembali. Jika kau ingin mengejar, kau juga bisa mengejar. Semua orang silahkan memilih secara sukarela, dan tidak akan ada paksaan. Bahkan jika kau kembali, kau punya alasan sendiri, dan tidak ada yang akan memaksa, jadi santai saja. Melihat ke bawah, semua orang tidak perlu ragu. Dev Chen tahu bahwa ada banyak risiko yang tidak diketahui untuk pergi ke tempat yang disebut lautan badai, dan banyak orang berpikir itu adalah bukan hal yang baik. Dimungkinkan juga untuk membiarkan beberapa orang kembali. Seperti kondisi yang ada di keluarga Zhou, mereka sama sekali tidak memiliki efektivitas dalam bertempur sedikit pun. Mereka yang terluka harus diurus oleh orang lain. Tanpa terlihat, kekuatan keseluruhan akan berkurang. Semua orang mendengarkan kata-kata Dev Chen, dan kemudian diam-diam mulai mengantri, dan segera mereka dibagi menjadi dua tim. Gideon dan Yorat kembali ke daratan wilayah barat bersama beberapa orang. Di sisi lain, Dev Chen dan Wilder terus mengejar orang-orang yang tersisa. Ada orang-orang dari sekte Liangyi. Bahkan jika mereka kurang dari setengah dari mereka, Dev Chen dan yang lainnya lebih dari cukup untuk berurusan dengan Teosu dan orang-orangnya. Avery Zong dan Nenek Zen memilih untuk mengejar. Bagaimanapun, Avery Zong tahu lebih banyak tentang wilayah laut ini daripada yang lain. Dev Chen dan yang lainnya terus bergerak maju dan mulai mengejar Teosu dan yang lainnya. Perahu roh bergerak maju dengan cepat, memicu semburan ombak. Setelah mengejar selama 1 jam, Teosu dan perahu roh mereka semakin dekat dan dekat. Dan seluruh langit cerah, dan lautnya beriak, di mana ada bayangan badai. Senior Zong, wilayah laut badai yang kau sebutkan seharusnya wilayah ini, kan? Ini terlihat tenang dan tenang. Di mana bayangan badai? Ah, ini pasti bercanda. Wilder bertanya dengan sangat curiga. Aku hanya mendengarnya. Saya belum pernah melihat badai sebelumnya, tapi kita tidak boleh menganggap enteng. Saya mendengar bahwa badai itu sangat dahsyat. Suatu ketika ada perahu roh yang membawa ratusan biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi. Perahu terkoyak dalam sekejap oleh badai. Semua biksu tidak memiliki kesempatan untuk kembali, bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan.
Karena ada desas-desus seperti itu, ditambah dengan Teosu dan yang lainnya terus-menerus datang ke arah ini, wilayah laut badai ini pasti ada. Semua biksu tidak memiliki kesempatan untuk kembali, bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Wilder bertanya dengan sangat curiga. Avery Zong tidak sesantai yang lain, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika semua orang mendengar Avery Zong mengatakan ini, ekspresi mereka menjadi jauh lebih tegang. Ratusan biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi menjadi sampah dalam sekejap, yang terlalu menakutkan. Sebagian besar dari mereka di perahu roh ini adalah para biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi. Jika mereka benar-benar menghadapi badai, saya khawatir mereka tidak akan selamat. Tidak mudah untuk berkultivasi dalam situasi seperti itu, apalagi kultivasi ganda. Jika Anda mati tertiup badai, bukankah itu akan terlalu salah? Kali ini, banyak orang menyesal mengikutinya, jadi kenapa tadi tidak lebih baik kembali ke wilayah barat saja? Dev Chen juga melihat kekhawatiran di hati semua orang, jadi dia berkata, "Kalian tidak perlu terlalu cemas, santai. Ada sekte formasi di sini. Selama mereka membuat formasi pertahanan di sekitar kapal roh, badai tidak akan menyakiti Anda. Ya, ada rekan-rekan Taois dari sekte Liangyi yang mengikuti, dan mereka semua adalah sekte terkenal yang sangat kuat formasinya di wilayah tengah, jadi kita tidak perlu takut sama sekali." Wilder juga menghibur semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa sangat nyaman. Lagi pula, ada begitu banyak master formasi, dan formasi yang diletakkan oleh kelompok harusnya sangat kuat, dan badai tidak bisa mematahkannya. Pada saat ini, Teosu dan yang lainnya, yang terus-menerus melarikan diri, melihat Dev Chen dan yang lainnya mengejar mereka dengan cermat. Tidak hanya mereka tidak takut, mereka juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Presiden Su, orang-orang itu benar-benar mengikuti kita, dan tampaknya beberapa kapal roh tidak mengikuti, dan mereka seharusnya kembali ke wilayah barat. Kata Loen Bao. Tidak masalah, selama Dev Chen mengikuti, kita bisa menggunakan wilayah laut badai ini untuk membunuh Dev, dan kita bisa mendapatkan hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad. Dengan sumber daya ini, kita akan dapat mencaplok yang lain cepat atau lambat. Benar kan? Hahaha. Teosu berkata sedikit mencibir di sudut mulutnya. Itu benar, tapi langitnya cerah dan anginnya tenang. Di mana ada tanda-tanda badai? Aku tidak tahu apakah yang dikatakan Feng Tua itu benar, jangan sampai kita terjebak lagi. Loen menatap langit cerah dan berkata, Tuan Bao, alasan apa orang tua ini harus menipumu? Bukankah saya mengatakan bahwa di wilayah lautan badai ini, tidak selalu ada badai kapan saja, di mana saja, dan perlu ada waktu tertentu? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengubah arah kapan saja. Flavian Feng tidak tahu kapan, dia sudah menduduki punggung Loen. Wajah Loen tiba-tiba merasa malu. Teosu buru-buru berbicara dan berkata, Feng Tua, santai. Tuan Bao juga lugas, jangan khawatir, tentu saja kami mempercayai Anda, jika tidak, kami tidak akan mengemudikan perahu roh di sini. Teosu tahu bahwa saat ini, yang bisa mereka andalkan hanyalah Flavian, jadi dia sangat sopan dengan suara rendah. Setelah melihat ini, Loen buru-buru meminta maaf, Feng Tua, saya terlalu belak-belakan dan tidak akan berani menanyai Feng Tua lagi. Saya harap Anda orang dewasa yang tidak mengingat hal-hal kecil. Jika ini normal, Loen dan Teosu mungkin tidak akan menganggap Flavian itu, tapi sekarang, mereka hanya bisa menelan napas. Melihat Teosu dan Loen begitu sopan padanya, Flavian langsung merasa bangga, memandang ke langit dan berkata, Oke, segera. Ubah arah dan lakukan perjalanan ke arah tenggara. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, diperkirakan badai akan datang. Berlayar ke tenggara. Teosu buru-buru mengeluarkan perintah. Di kapal roh yang mengejar, Tuan Chen, Teosu, dan yang lainnya telah mengubah arah mereka lagi. Setelah melihat ini, Hengki buru-buru berkata pada Dev Chen. Ikuti mereka dengan cermat. Dev Chen berkata. Setelah Dev Chen memberikan perintah, perahu roh dengan semangat mengejar Teosu dan yang lainnya dengan ketat, tapi tiba-tiba perahu roh itu bergetar beberapa saat. Bahkan formasi roh yang membuat kapal roh maju menghilang dalam sekejap setelah dihancurkan beberapa kali.
Tidak ada cara bagi perahu roh untuk bergerak maju tanpa dorongan dari formasi roh. Bagaimana situasinya? Apa yang sedang terjadi? Wilder dan yang lainnya juga bergegas ke haluan satu demi satu. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka sangat gugup. Langit, yang awalnya cerah bermil-mil, mulai berubah menjadi kegelapan. Awan gelap seperti ombak yang mengepul, turun dari langit dan berkumpul bersama. Kecemerlangan yang sengit terus berkelap-kelip di awan gelap, seperti sekelompok 10.000 ular yang menari, laut yang tenang tampak tertarik, dan tiba-tiba ombak besar bergulung. Ombak besar bergulung seperti tsunami, dan perahu roh yang terkena dampak bergoyang-goyang, dan semua orang terombang-ambing, membuat mereka sulit untuk berdiri. Di tengah ombak laut, monster yang padat muncul. Monster-monster ini juga tampak ketakutan, melompat keluar dari air dari dasar laut, dan kemudian dengan putus asa menembus ombak dan bergerak maju. Monster terbang juga berkicau, burung kali. Hihihi, dan terbang ke kejauhan, tetapi mereka disambar petir dan kilat di tubuh mereka dan langsung jatuh ke lautan. Tidak lama kemudian, seluruh permukaan laut ditutupi dengan mayat monster, dan pemandangannya sangat menakutkan. Oh, aku takut. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan tercengang. Guntur itu sebanding dengan guntur para biksu ketika mereka melewati kesengsaraan guntur, yang masing-masing sangat menakutkan, dan bahkan menyebabkan kekacauan di dunia. Theseus, ajak beberapa orang untuk segera membuat formasi pertahanan, dan segera perbaiki formasi roh dari perahu roh. Devchen melihat badai yang mengerikan itu, sedikit mengerutkan kening. Ketika Theseus menerima perintah itu, dia segera membawa murid-murid sekte Liangyi dan bernyanyi dengan suara rendah satu persatu, bersinar dengan cahaya di telapak tangannya. Sinar cahaya ini bertemu di satu tempat, dan kemudian membentuk perisai, membungkus seluruh perahu roh. Perahu roh, yang awalnya terhuyung-huyung, menjadi tenang dalam sekejap, dan hati semua orang menjadi tenang. Formasi roh dari perahu roh juga diperbaiki, dan dengan dorongan kekuatan spiritual, perahu roh mulai melakukan perjalanan lagi. Karena perlindungan formasi, perahu roh berjalan dengan sangat lancar. Banyak alkemis perlahan berhenti merasa takut, dan semua berlari ke haluan kapal, melihat pemandangan mengerikan di luar. Banyak monster melarikan diri dengan panik, tetapi dibombardir oleh guntur dan kilat dan mati. Presiden Su, orang-orang itu sepertinya tidak takut dengan badai ini. Perahu roh mereka dilindungi oleh formasi. Lowen buru-buru berkata ketika dia melihat Devchen dan perahu roh mereka, dengan cahaya bersinar di sekelilingnya, bergerak maju tanpa hambatan. Theosu juga mengetahuinya, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, sialan, aku lupa bahwa mereka masih memiliki orang-orang dari sekte Liangyi yang mengikuti, orang-orang ini semuanya ahli formasi. Kali ini, itu akan merepotkan. Saya khawatir badai ini tidak akan menghentikan mereka sama sekali, apalagi mencekik mereka." Presiden Su, Tuan Bao, jangan khawatir, ini hanya makanan pembuka sekarang, dan badai yang sebenarnya belum datang. Flavian berkata dengan percaya diri. Apakah ada badai yang lebih kuat? Itu bagus sekali. Hahaha. Theosu menjadi senang saat mendengarnya. Perahu roh mereka di tepi badai, tidak terpengaruh sama sekali, dan mereka dengan bangga menyaksikan Dev dan yang lainnya berjuang dalam badai. Bergemuruh. Blaar. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan seluruh laut tampak bergetar. Di atas langit, guntur dan kilat jatuh seperti tetesan air hujan, dan ombak di laut membentuk pusaran air yang sangat besar, terus-menerus bergejolak. Tornado menyapu laut, terhubung dengan awan gelap di udara. Di tengah angin kencang, bilah angin terus memengaruhi formasi pertahanan kapal roh. Kehampaan itu terkoyak oleh badai, dan retakan-retakan itu memancarkan aura yang dingin dan aneh. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, dikombinasikan dengan celah-celah di kehampaan, menelan segalanya. Perahu roh Devchen dan yang lainnya seperti daun kecil, bergerak melintasi angin dan ombak yang bergelombang. Merasakan angin kencang dan ombak, serta guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam formasi pertahanan, semua alkemis menjadi tegang, satu persatu wajah mereka pucat, dan dahi mereka berkeringat karena keringat dingin. Karena mereka merasa perahu roh ini bisa terguling kapan saja, dan mereka akan terkoyak oleh badai ini. Tidak ada ekspresi di wajah Devchen saat ini, dan matanya menatap badai terbesar.
Formasi pertahanan yang diletakkan oleh Theseus dan yang lainnya masih mampu menahan badai kecil ini, tetapi di antara badai ini, di depan sana, badai dengan diameter puluhan mil perlahan terbentuk, yang merupakan yang paling mematikan. Dev Chen mengeluarkan senjata pusakanya yaitu mutiara pengikat angin dari cincin penyimpanan. Mutiara itu diperoleh dari kura-kura suci tua yang menyerah di lautan tinta. Namun, Dev Chen tidak yakin apakah mutiara pengikat angin ini dapat menahan kekuatan badai sejauh puluhan mil. Semua orang tercengang saat melihat badai besar terbentuk di depan mereka. Aura kematian menyelimuti kepala semua orang. Di atas perahu roh, terjadi lebih banyak kekacauan, dan bahkan orang-orang yang pendiam pun mulai gemetar dan menangis. Aku takut. Sungguh mengerikan. Mereka pun ketakutan. Tuan, badai ini terlalu besar, aku khawatir formasi kita tidak dapat menahannya. Theseus melihat badai besar yang perlahan terbentuk di depannya dan berkata dengan cemas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Theseus, Wilder Chen datang bersama Aferis Hong dan mereka segera bergabung. Rekan Taois Dev Chen, apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita semua akan mati di sini? Oh no. Wilder bertanya. Jangan khawatir, tenang. Selama kita melewati badai ini dan memasuki pusat badai, kita akan aman. Area pusat badai besar ini pasti tenang. Dev Chen melihat badai yang diameternya puluhan mil. Dia tahu bahwa untuk badai sebesar ini, pusatnya adalah yang paling aman. Mereka harus menemukan cara agar perahu roh melewati tepi badai dengan cepat, karena tepian badai memiliki kekuatan penghancur yang paling besar. Mendengarkan kata-kata Dev Chen semua orang menjadi sangat khawatir. Tuan, aku khawatir jika kita ingin menembus ke pusat badai, formasi ini tidak akan mampu menahannya. Theseus mengingatkan lagi. Setiap orang juga merasa bahwa perahu roh yang goyah ini tidak dapat menahan kehancuran akibat badai sebesar itu. Jangan khawatir, jika formasinya rusak, aku masih memiliki harta di tanganku dan harusnya akan mampu menahan badai ini. Dev Chen berkata perlahan. Melihat Dev Chen mengatakan ini, Theseus tidak mengatakan apapun. Semua orang diam dan mulai berdoa dalam hati. Dan perahu roh dengan cepat mencapai tepi badai besar. Pada saat ini, bilah angin yang dihasilkan oleh badai tersebut bergerak melawan formasi pertahanan perahu roh. Kemudian retakan muncul dalam ledakan pertahanan seketika, dan hampir hancur. Theseus melirik Dev Chen, dan kemudian memimpin orang lain dengan putus asa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memperbaiki formasi yang rusak. Semua orang dari sekte Liangyi menggertakkan gigi dan memaksa perahu roh memasuki badai. Tapi begitu mereka memasuki badai, formasi pertahanan tiba-tiba hancur. Semua orang terkejut dan dengan cepat mengerahkan potensi maksimal tubuh mereka untuk melawan badai yang mengerikan ini. Namun, setelah semua orang bersiap untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa meskipun formasi pertahanan telah rusak, bilah angin yang dihasilkan oleh badai tidak mengenai semua orang. Dan badai yang mengamuk sepertinya menghindari perahu roh. Apa yang terjadi? Wajah Wilder penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa badai hanya mengelilingi perahu roh. Tuan Dev Chen, apa yang ada di tanganmu? Saat ini, Hengki menemukan sebuah mutiara di tangan Chen Ping, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah mutiara pengikat angin, yang dapat menghindari ancaman badai. Dev Chen berkata sambil tersenyum tipis. Terlihat mutiara pengikat angin memancarkan cahaya lembut, dan terdengar suara siulan angin di dalam mutiara itu. Mutiara pengikat angin? Sungguh luar biasa. Rekan Taois Dev Chen sebenarnya memiliki harta karun yang begitu berharga. Pantas saja kau begitu percaya diri. Ketika Wilder mendengar ini, dia segera datang dan melihat baik-baik mutiara pengikat angin. Yang lain juga berkumpul. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat harta karun seperti itu yang dimiliki oleh Dev Chen. Dengan mutiara pengikat angin di tangan, perahu roh terus bergerak maju dan segera menembus tepi badai. Dan ketika mereka mencapai pusat badai, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang, dan yang ada hanya deru badai yang tak ada habisnya di sekeliling. Benar saja, pusat badai besar ini aman dan sangat tenang. Namun, di permukaan laut ini, terdapat mayat monster yang padat. Monster-monster ini seharusnya tercekik oleh badai. Kita aman untuk saat ini.
Ada begitu banyak mayat monster di sini. Jika ada yang menginginkan pil binatang dari monster-monster itu, kalian bisa mendapatkannya sendiri. Dev Chen berkata kepada semua orang. Benarkah? Oke. Segera. Oke. Segera. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melompat ke laut satu demi satu, dan kemudian menggali pil binatang dari monster yang mati. Dev Chen, Ruby dan Hengki juga melompat keluar dari perahu roh bersama, melihat mayat monster yang lebat di laut. Dalam pusaran badai di sekitarnya, energi auranya kacau, dan ada banyak bintang yang bersinar. Tuan Dev Chen, apakah ada bintang-bintang di badai? Hengki bertanya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada cahaya dalam badai. Seharusnya itu cahaya yang dipancarkan oleh beberapa batu roh atau harta karun. Di lautan yang luas ini, apapun bisa ada. Ayo pergi dan lihat-lihat, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Dev Chen memiliki mutiara pengikat angin di tangannya, jadi itu tidak menghalangi untuk memasuki badai. Seluruh kapal roh dapat dilindungi, jadi masih sangat mudah bagi mutiara pengikat angin untuk melindungi mereka bertiga. Rekan Taois Chen, bisakah kau membawaku bersamamu? Pada saat ini, Wilder Chen mendekat dan bertanya. Dia sudah melihat bahwa Dev Chen ingin memasuki badai, dan biksu lainnya tidak bisa masuk, tetapi Dev Chen baik-baik saja, karena Dev Chen memiliki mutiara pengikat angin. Oh, Presiden Chen, tentu saja. Oke, segera. Chen Ping setuju dengan gembira. Kelompok itu perlahan mendekati badai di pinggir badai. Ketika mereka memasuki badai, mereka menemukan banyak batu roh beterbangan di udara. Batu roh macam apa ini yang memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan? Hengku bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengisi kembali batu emas, ini mengisi kembali batu emas, harta semacam ini sangat berharga. Presiden Chen melihat batu roh dan berteriak dengan bersemangat. Apa itu batu pengisi? Dev Chen bertanya. Rekan Taois Dev Chen, batu emas yang mengisi ulang ini adalah jenis batu spiritual yang sangat langka. Itu tidak hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasi, tetapi juga yang paling penting adalah sangat membantu para biksu yang mengolah asal-usul sistem emas. Namun, di 5 wilayah dunia surga dan manusia, batu roh semacam ini sangat langka, tapi saya tidak menyangka ada begitu banyak di wilayah laut ini. Ternyata batu pengisian semacam ini ada di laut. Kata Presiden Wilder Chen. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia ternyata benar. Asal-usul sistem ini sangat membantu, jadi dengan lambaian telapak tangan Anda, sebuah batu pengisi ada di tangan Anda. Dev Chen juga kebetulan menyadari asal-usul sistem logam. Dengan batu emas tambahan ini, dia bisa membuat kekuatan asalnya tumbuh banyak. Ayo lakukan bersama, tapi jangan terlalu jauh dariku, kalau tidak mutiara pengikat angin tidak akan berpengaruh. Dev Chen berkata. Ruby dan yang lainnya mengangguk, lalu mulai mengumpulkan batu-batu pengisi di badai. Apoteker lain, di sisi lain, dengan bersemangat memanen pil binatang dari monster itu, dan ada juga beberapa batu roh dan harta karun yang berserakan di laut. Di luar badai, Teosu dan yang lainnya menyaksikan Dev Chen dan perahu roh mereka terlibat dalam badai besar, dan mereka semua tersenyum. Itu bagus, memasuki badai sebesar itu, tidak diragukan lagi kamu akan mati, hahaha. Saat badai berhenti, kita akan mengambil tubuh Dev Chen dan pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiahnya. Ketua Loen Bao menghela nafas lega. Badai ini tidak akan berhenti selama 15 hari. Kata Flavian Feng. Ketika Ketua Bao mendengar ini, dia mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu setengah bulan di kapal roh di sini? Bukankah itu menjengkelkan sampai mati? Teosu juga mengerutkan kening, butuh waktu lama untuk menemukan tubuh Dev Chen. Jika dia tidak dapat menemukan tubuh Dev Chen dan tidak bisa mendapatkan hadiah dari aliansi iblis selama seabad, bukankah itu sia-sia? Jika kau mengapung di laut yang luas ini selama setengah bulan, kamu benar-benar bisa membuat orang mati lemas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Presiden Su, patriark keluarga Bao, melewati wilayah laut yang penuh badai ini, ada sebuah pulau kecil di depan. Pemandangan di pulau itu bagus, dan ada banyak batu roh dan rumput peri. Kita bisa beristirahat sementara di pulau itu dan menunggu badai berhenti.
Setelahnya baru kita mencari jasad Dev Chen, kata Flavian Feng. Apakah ada pulau di sini? Wajah Teosu penuh kejutan. Anda harus tahu bahwa jaraknya ribuan mil dari wilayah barat, dan di laut yang luas, dia belum melihat apapun di sepanjang jalan. Sekarang Feng mengatakan bahwa ada sebuah pulau di sini, Teosu tentu saja terkejut. Ya, pulau itu hanya beberapa ratus mil jauhnya. Saya pernah tertiup badai dan terdampar ke pulau itu. Feng menjelaskan. Lalu tunggu apa lagi, cepatlah, saya telah menghabiskan cukup waktu di kapal roh di sini. Ketika Luan Bao mendengar ini, dia buru-buru mendesaknya untuk pergi ke pulau itu. Perahu roh ini kecil, reot, dan sama sekali tidak nyaman. Feng tidak bergerak, tetapi menatap Teosu. Di sini hanya Teosu yang diperhitungkan, selama Teosu mengangguk, itu cukup. Teosu lupa tentang badai yang tak terbatas, mengangguk dan berkata. Baiklah, oke, segera pergi ke pulau itu untuk beristirahat sejenak. Feng mengangguk dan menginstruksikan semua orang untuk mengemudikan perahu roh ke arah pulau kecil itu. Pada saat ini, Dev Chen dan yang lainnya dalam badai masih tenggelam dalam kegembiraan. Badai menakutkan di sekitarnya, perlakukan saja seolah-olah itu tidak ada. Semua orang mendapat banyak pil binatang, batu roh, dan harta karun. Dev Chen khususnya, telah menerima banyak batu emas tambahan. Tampaknya bintang-bintang asli yang diturunkan dari emasnya dapat dicerahkan. Kembali ke kapal roh, banyak apoteker berkumpul untuk memamerkan keuntungan mereka. Pada saat ini, Dev Chen menemukan bahwa seorang apoteker memegang rumput 7 peri di tangannya. Rumput peri semacam ini tidak bisa muncul di laut, seharusnya tumbuh di darat. Rekan Taois, apakah kau mendapatkan rumput peri itu dari laut ini? Dev Chen bertanya pada apoteker. Ya, tentu saja saya mendapatkannya dari monster. Diperkirakan monster itu memakannya, tapi tidak sampai menghabisinya. Apoteker itu mengangguk dan berkata. Rekan Taois Dev Chen, apakah ada yang salah? Wilder Chen bertanya. Rumput peri semacam itu hanya tumbuh di darat, dan tidak mungkin muncul di laut. Karena monster-monster ini memiliki rumput peri seperti itu, harusnya ada daratan, dan jaraknya tidak jauh dari sini. Pada saat ini, Avery Song berkata. Ya, Senior Song benar. Saya juga curiga seharusnya ada sebuah pulau tidak jauh dari sini. Dev Chen mengangguk dan berkata. Jika ada pulau, maka pasti ada rumput peri, dan ada banyak batu roh yang berharga. Lagi pula, itu jauh dari daratan dan belum ada yang menginjakkan kaki di atasnya. Kali ini, bukankah kita akan menjadi kaya? Oh. Yes. Layak untuk perjalanan, mereka yang kembali ke wilayah barat pasti akan menyesalinya sampai mati. Hahaha. Ketika banyak apoteker mendengar ini, mereka semua berteriak dengan penuh semangat satu persatu. Di dunia surga dan manusia ini, beberapa sumber daya telah lama hampir habis ditambang oleh manusia. Di pulau terpencil seperti ini, ada sumber daya yang berharga, dan mungkin ada ribuan tahun rumput peri. Tepat ketika semua orang senang, Heseusgu mencondongkan tubuh ke dekat telinga Chen Ping dan berbisik. Tuan, perahu roh rusak dan ada retakan. Saya khawatir kapal ini tidak akan bertahan lama. Apa? Apa? Bawa aku untuk melihat. Dev Chen sedikit mengerutkan kening. Heseusgu membawa Dev Chen ke perahu roh, dan ketika Wilder Chen dan yang lainnya melihat ini, mereka mengikutinya. Di tengah perahu roh, ada formasi kecil. Formasi ini adalah kekuatan pendorong yang memotivasi perahu roh untuk bergerak maju. Pada saat ini, retakan muncul di sekitar formasi kecil. Retakan halus seperti sarang laba-laba juga muncul di dalam perahu roh. Jika keretakan semacam ini menahan angin dan ombak, pasti akan semakin meluas, dan akhirnya perahu roh akan runtuh. Apakah itu bisa diperbaiki? Dev Chen bertanya. Heseusgu menggelengkan kepalanya, saya telah mencobanya, tetapi tidak dapat diperbaiki. Sekarang kita hanya bisa perlahan-lahan menemukan daratan, dan kemudian kita bisa membangun perahu roh. Sekarang tidak mungkin kapal roh ini membawa kita kembali ke wilayah barat. Begitu perahu roh runtuh di laut yang luas, semua orang akan berada dalam bahaya. Dev Chen terdiam, dan Wilder Chen memandang perahu roh seperti itu, dia sedikit bingung.
Meskipun mereka semua adalah biksu, mereka dapat berjalan di atas air, atau bahkan terbang di udara, tetapi mereka juga harus menggunakan kekuatan spiritual untuk melakukannya. Tidak masalah untuk jarak dekat, tetapi daratan terdekat ke wilayah barat mungkin ribuan mil jauhnya. Siapa yang bisa bertahan dalam jarak yang begitu jauh? Masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan. Setelah beberapa saat, Wilder berkata, "Jika Anda tahu bahwa perahu roh akan runtuh, pasti akan membuat panik banyak alkemis. Di laut yang luas ini, tidak ada tempat untuk ditinggali. Mungkin mereka akan diserang oleh monster di laut." "Ya, okelah, aku tidak akan mengatakannya." Theseus mengangguk. "Tempat untuk ditinggali. Kau tidak bisa menyembunyikannya. Jika Anda menyembunyikannya, itu akan menyebabkan kepanikan yang lebih besar ketika itu terjadi, dan tidak mungkin menyembunyikannya dari semua orang. Kita semua harus menemukan jalan keluar bersama. Sekarang kita harus saling membantu dalam perahu yang sama." Dev Chen tidak setuju dengan menyembunyikan hal ini kepada semua orang, dia harus memberitahu semua orang. Melihat Dev Chen mengatakan ini, Wilder tidak mengatakan apa-apa. "Dan aku emah apa? Cuma peran kecil di sini." Bagaimanapun, mereka semua harus bergantung pada Dev Chen untuk keluar dari badai besar ini. Dev Chen dan yang lainnya kembali ke Geladak. Kemudian dia berkata kepada semua orang, "Semuanya, perahu roh kita rusak, dan diperkirakan tidak akan bertahan lama, jadi kita semua harus siap secara mental." "Apa? Apa? Perahu roh rusak? Jika perahu roh tenggelam, bagaimana dengan kita? Kita tidak mungkin terbang di langit sepanjang waktu." "Oh, tidak. Jaraknya ribuan mil dari daratan terdekat, dan kami tidak bisa terbang sejauh itu sama sekali. Ada banyak monster di laut ini, apakah kita semua akan dikuburkan di sini? Hei, aku baru saja mendapatkan begitu banyak pil binatang dan harta karun, tapi aku akan mati di sini. Oh, Tuhan." Untuk sementara, pesimisme menyebar di antara semua orang. Lagi pula, tanpa perahu roh, sebagian besar alkemis tidak akan dapat kembali ke wilayah barat. "Rekan Taois Dev Chen, bukankah ada pulau di dekat sini? Jika kita menemukan pulau itu sebelum kapal roh tenggelam, itu akan baik-baik saja." Wilder mengatakannya. "Ya, saya juga berpikir demikian, tetapi tidak ada yang tahu di mana pulau itu berada dan seberapa jauh jaraknya, jadi tidak mudah untuk menemukannya." Dev Chen juga tahu bahwa mereka harus menemukan pulau itu terlebih dahulu, dan mereka hanya tahu bahwa seharusnya ada sebuah pulau di dekatnya, tetapi mereka tidak tahu lokasi spesifiknya. Di lautan yang luas ini, menemukan sebuah pulau yang tidak diketahui lokasinya, tidak diragukan lagi adalah menemukan sebuah jarum di tumpukan jerami. Kita harus bergegas keluar dari badai ini terlebih dahulu, lalu membahas pencarian pulau itu. Jika perahu roh tenggelam, bagaimana mungkin begitu banyak dari kita bisa keluar dari badai ini? Avery Song menyarankan. Meskipun Dev Chen memiliki mutiara pengikat angin, tanpa perahu roh, dengan begitu banyak alkemis, dan orang-orang dari sekte Liang Yi, jika semuanya terbang di langit, mutiara pengikat angin tidak dapat mengcover area yang begitu luas. Anda harus bergegas keluar dari tepi badai sebelum perahu roh tenggelam. Saya juga punya niat ini. Setiap orang harus siap. Jika perahu roh runtuh saat bergegas keluar dari area badai, kita harus bergegas keluar secepat mungkin. Dev Chen menasihati semua orang. Ini juga alasan mengapa Dev Chen ingin memberitahu semua orang tentang hal ini, hanya untuk membuat semua orang bersiap sebelumnya. Jika Anda tidak memberitahu semua orang dan tidak ada yang siap, ketika perahu roh tiba-tiba runtuh saat badai, itu pasti akan menimbulkan kepanikan. Diperkirakan banyak orang akan menjadi korban pada saat itu. Semua orang mendengarkan kata-kata Dev Chen dan semuanya menjadi 12 poin semangat, dan Dev Chen meminta Theseus untuk membawa orang-orang sekte Liang Yi, menggunakan formasi untuk mengkonsolidasikan perahu roh, dan mulai bergegas keluar dari badai. Sementara itu di tempat lain, Theo dan yang lainnya, di bawah kepemimpinan Flavian, dengan cepat tiba di sebuah pulau kecil. Pemandangan di pulau kecil itu menyenangkan, dan lingkungannya sangat indah. Banyak alkemis menginjakkan kaki ke pulau itu satu demi satu, semua dengan kegembiraan di wajah mereka. Wow, indah sekali.
Pasti ada banyak harta karun di pulau yang sulit dijangkau ini. Lowen berkata dengan penuh semangat. Theo juga penuh senyum, melihat sekeliling ke lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba, senyum Theo mengeras di wajahnya, dan sedikit kehikmatan muncul di matanya. Presiden Su, ono opo, ada apa? Lowen bertanya. Ada orang-orang di pulau ini. Theo berkata. Orang-orang? Lowen tercengang, lalu menatap Flavian dan bertanya. Feng Tua, apakah ada orang di pulau ini? Setelah melihat ini, Flavian tersenyum tipis. Ada banyak orang, dan masih banyak orang. Hehehe. Setelah suara Flavian jatuh, lalu lusinan orang tiba-tiba bergegas keluar dari sekitar. Aura orang-orang ini tidak lemah. Yang paling penting adalah begitu orang-orang ini muncul, mereka langsung menyebar formasi di sekitar, dan mengepung Theo dan yang lainnya. Sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke perahu roh. Ada formasi di sekelilingnya, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini, semua alkemis ditutup matanya, dan ekspresi mereka berubah drastis satu persatu. Feng Tua, apa maksudmu? Theo mengerutkan kening dan menatap Flavian dan bertanya. Jelas, Flavian sengaja membawa mereka ke pulau kecil ini. Dia tahu bahwa ada orang di pulau kecil ini. Presiden Su, jangan gugup, santai. Tidak ada yang akan menyakitimu. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang dari sekte penghancur surga. Flavian tersenyum sedikit. Apa? Apa? Orang-orang dari sekte penghancur surga. Sekte penghancur surga telah dihancurkan, dan pemimpin sekte Kunci Wang telah dibawa pergi. Mengapa sekte penghancur surga muncul lagi? Wajah Theo penuh kebingungan, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hahaha, Kunci itu hanyalah wakil patriark dari sekte penghancur surga saya. Kemudian, dia keluar dengan ide-idenya dan memberontak melawan sekte penghancur surga saya, dan membawa beberapa murid kepercayaannya ke wilayah barat. Orang ini telah beroperasi dengan menggunakan nama sekte penghancur surga kami. Bagaimana sekte penghancur surga kita bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Bercanda Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju putih berjalan ke Theo dengan langkah yang agung. Orang ini terlihat sangat tua, wajahnya berkerut, tetapi matanya bersinar, dan dia memiliki aura yang agung. Aura kultivasi yang terpancar sangat kuat, dan itu sudah menjadi tingkat kedua dari alam Mahayana. Di pulau terpencil ini, sungguh sebuah keajaiban bisa berkultivasi hingga level ini. Lagi pula, pulau kecil ini tidak besar, dan tidak mungkin memiliki lebih banyak sumber daya daripada 5 wilayah. Presiden Su, ini Kilian Mu, penguasa sejati sekte penghancur surga. Flavian melakukan perkenalan kepada Theo. Ternyata Tuan Mu, saya tidak sopan dan tidak sopan. Theo tidak bisa membantu tetapi buru-buru menyambutnya dengan sopan. Ketika datang ke wilayah orang lain, terlepas dari siapa Kilian dan Kunci adalah penguasa sejati sekte penghancur surga, sekarang Anda harus tunduk satu sama lain terlebih dahulu. Presiden Su, beritahu orang-orang Anda untuk tidak gugup, kami tidak akan pernah menyakiti Anda, santai aja. Karena kau ada di sini, kau adalah tamu dari sekte penghancur surgaku. Bukankah kamu bekerja sama dengan Kunci? Sekarang Kunci telah ditangkap, tetapi sekte penghancur surga saya belum mati, saya masih bisa bekerja sama dengan Presiden Su. Kilian berkata pada Theo. Theo melirik Flavian, dia tahu itu pasti pesan Flavian, kalau tidak, bagaimana Kilian bisa tahu bahwa dia bekerja sama dengan Kunci? Selama ini, Theo selalu berpikir bahwa rencananya mulus. Sekarang tampaknya penutupan ini adalah pemenang terakhir. Sejak awal dia bergabung dengan tim, dia mungkin sudah menduga apa yang terjadi hari ini. Dan masuknya Dev Chen dan yang lainnya ke dalam air badai tampaknya telah diperhitungkan. Sekarang Theo sedang berpikir untuk mengambil tubuh Dev Chen untuk datang ke aliansi penyegelan iblis untuk imbalan selama 100 tahun. Ini jelas tidak mungkin. Semua ini telah menjadi gaun pengantin untuk sekte penghancur surga. Tuanmu, kami bersedia bekerja sama dengan Anda. Theo hanya bisa tersenyum, dan kemudian berkata kepada banyak alkemis, para rekan Taois, jangan gugup. Sekte penghancur surga tidak akan menyakiti kita. Semua tenang saja ya, oke. Presiden Su, silahkan. Kami telah menyiapkan anggur dan makanannya.
Kilian membuat isyarat undangan. Theo tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti Kilian. Alkemis lainnya mengikuti di belakang, dan mereka semua dikelilingi oleh orang-orang dari sekte penghancur surga. Tidak seorang pun dari alkemis ini yang berani menolak. Tuanmu, ada juga sekelompok alkemis, terperangkap dalam badai, dan sekarang hidup dan mati mereka tidak diketahui. Dev Chen, bocah edan yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun, juga ada di antara mereka. Anda sebaiknya mengirim seseorang untuk melihatnya. Flavian berkata pada Kilian Mu. Oh. Apa? Dev Chen juga ada di sana, tepat pada waktunya untuk menggunakannya untuk menegosiasikan persyaratan dengan aliansi penyegelan iblis. Mata Kilian berbinar, lalu dia melambaikan tangannya ke arah seorang pria paruh-baya berjanggut dan berkata, Penatua Liu, ajak beberapa orang untuk mengemudikan perahu roh untuk melihat. Kecuali Dev Chen, jika alkemis lain mencoba, tidak perlu membawa mereka kembali hidup-hidup. Baik, Tuan. Oke segerakan. Penatua Liu mengangguk, dan kemudian membawa orang-orang itu pergi dengan perahu roh. Sekte penghancur surga telah menemukan begitu banyak alkemis untuk membantu menyempurnakan pil untuk digunakan. Terus terang, alkemis ini akan bekerja untuk sekte penghancur surga secara gratis di masa depan. Jadi jika alkemis tewas, itu tidak akan ada nilainya sama sekali. Pulau kecil ini memiliki banyak sumber daya, tetapi sekte penghancur surga tidak memiliki alkemisnya sendiri, sehingga banyak sumber daya yang terbuang sia-sia. Inilah sebabnya mengapa setelah Qin Wang memimpin beberapa murid sekte penghancur surga untuk pergi dari sini, dia mulai belajar alkimia, dan bahkan ingin merebut Pulau Dewa Pengobatan untuk memperkuat kemampuan sekte penghancur surga untuk memurnikan pil. Di pulau terpencil ini, Qin hanya akan melakukannya setelah menderita tanpa seorang alkemis. Theo dan yang lainnya dibawa ke aula utama sekte penghancur surga. Meskipun mereka dihibur dengan makanan dan minuman yang enak, mereka tidak memiliki kebebasan. Bersambung ke episode 397. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.